Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenankan, saya Ignatius Sinar Pandin, mahasiswa pasca sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat sebagai pemenuhan dari tugas mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan yang diajarkan oleh Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Adapun tema yang saya jadikan presentasi ini mengenai lembaga keuangan non-bank yang saya angkat dan berjudul Bursa Efek. Definisi dari bursa efek. Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek atau saham perusahaan serta obligasi pemerintah. Bursa efek tersebut bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Biasanya terdapat suatu lokasi pusat, setidaknya untuk catatan. Namun perdagangan kini semakin sedikit dikaitkan dengan tempat seperti tersebut. Karena bursa saham modern kini adalah jaringan elektronik yang memberikan keuntungan dari segi kecepatan dan biaya transaksi. Perdagangan dalam bursa hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota, sang pialang saham. Permintaan dan penawaran dalam pasar saham didukung faktor-faktor yang seperti halnya dalam setiap pasar bebas mempengaruhi harga saham. Kita akan lihat dalam penilaian saham. Sebuah bursa saham seringkali menjadi komponen terpenting dari sebuah pasar saham. Tidak ada keharusan untuk menerbitkan saham melalui bursa saham itu sendiri, dan saham juga tidak mesti diperdagangkan di bursa tersebut. Hal semacam ini dinamakan off exchange. Penawaran pertama dari saham kepada investor dinamakan saham perdana atau pasar primer, dan perdagangan selanjutnya disebut pasar kedua atau sekunder. Syarat listing pencatatan saham. Perusahaan harus memenuhi syarat sebuah bursa saham agar saham mereka dapat dilist dan diperdagangkan di sana. Contohnya, agar dapat dicatat dalam NYSE atau Bursa Saham New York, sebuah perusahaan mesti telah menerbitkan setidaknya 1 juta saham seharga 1 juta US dollar dan mesti telah mendapatkan lebih dari 10 juta US dalam 3 tahun terakhir. Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Jakarta adalah salah satu bursa saham yang dapat memberikan peluang investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional. Bursa Efek Jakarta berperan dalam upaya mengembangkan pemodal lokal yang besar dan solid untuk menciptakan pasar modal Indonesia yang stabil. Penawaran umum atau tender offer adalah suatu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten, dalam ini perusahaan, untuk menjual efek tersebut kepada masyarakat. Proses penawaran umum di pasar perdana, penawaran efek oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjual, penjatahan, serta penyerahan efek. Sedangkan pasar sekunder, emiten mencatatkan sahamnya di bursa. Perdagangan efek di bursa. Perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana, harga saham tetap, tidak dikenakan komisi.
hanya untuk pembelian saham. Pemesanan dilakukan melalui agen penjual, serta jangka waktu terbatas. Sedangkan pasar sekunder, harga berfluktuasi sesuai kekuatan pasar, dibebankan komisi untuk pembelian maupun penjualan. Pemesanan dilakukan melalui bursa, serta jangka waktu tidak terbatas. Perdagangan di Bursa Efek Jakarta, sistem perdagangan di BEJ menggunakan sistem komputerisasi yang dikenal dengan nama JATS, Jakarta Automated Trading System, dalam menciptakan perdagangan yang fair, transparan, efisien, dan pasar yang efektif bagi para investor. Perdagangan di BEJ didasarkan pada sistem order. Investor harus menghubungi perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas kemudian menjalankan order mereka. Sebuah perusahaan sekuritas mungkin juga membeli atau menjual saham dengan menggunakan nama mereka sebagai bagian dari portfolio mereka. Perusahaan sekuritas yang mendaftarkan sebagai anggota bursa menunjuk wakilnya untuk melaksanakan order tersebut. Petugas yang bertugas di lantai bursa saham disebut judge trader, dan yang bertugas di kantor disebut sebagai petugas pengesah order dan transaksi atau order and trading authorizers. Mereka terdaftar di bursa. Dengan menggunakan JATS, order diproses oleh komputer dengan mempertemukan order beli dan jual berdasarkan prioritas harga dan waktu. Sistem lelang terbuka tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan selama jam perdagangan atau sistem lelang berkesinambungan. Untuk membatasi pergerakan saham, sejak tanggal 3 Desember 2001, aturan SE nomor 009 BEJ 12/2001, BEJ telah menerapkan sistem auto rejection. Sistem ini secara otomatis menolak order lain, order beli dan jual jika fluktuasi harga telah mencapai suatu level tertentu. Perdagangan reopening hanya berlaku untuk pasar reguler. Tawar-menawar disadasarkan pada harga previous atau harga penawaran. Sistem auto rejection untuk seksi pertama dan kedua didasarkan pada harga pembukaan, bukan previous price. Bila harga pembukaan terbentuk, yaitu harga pembukaan pada securities windows tidak sama dengan 0, auto rejection untuk sesi 1 dan 2 didasarkan pada pembukaan, bukan atau previous price. Order pre-opening yang tidak terakolokasikan dan di luar batas auto rejection, serta otomatis yang dikeluarkan oleh judge. Bila harga pembukaan tidak terbentuk, maka harga pembukaan pada securities window sama dengan 0. Auto rejection untuk sesi pertama dan kedua didasarkan pada harga previous, sedangkan status order akan tetap terbuka dan akan diteruskan ke sesi perdagangan. Persyaratan transaksi di pasar reguler. Investor diminta untuk memenuhi kondisi sebagai berikut untuk transaksi di pasar reguler. Jumlah saham, warrant atau right berdasarkan standar lot 500 untuk saham, warrant, and right. Pergerakan harga antar order yaitu saham, right, warrant. Pasar negosiasi. BEJ juga mengakomodir perdagangan saham didasarkan atas negosiasi antara pihak pembeli dan penjual. Perdagangan saham di pasar negosiasi dilaksanakan
melalui proses tawar-menawar secara individu atau negosiasi langsung antara AB atau nasabah melalui suatu AB, atau antara satu nasabah dengan AB, atau antara AB dengan KPEI, yang bagaimanapun juga persetujuan tawar-menawarnya harus diproses melalui judge. Peraturan untuk kedua pasar tersebut adalah sebagai berikut. Saham yang diperdagangkan menggunakan suatu unit saham fraksi harga tidak dapat dipakai, tetapi direkomendasikan sebagai dasar transaksi harga saham di pasar reguler. Harga didasarkan pada kesepakatan. Transaksi yang dipertemukan tidak mempengaruhi perhitungan indeks seperti yang mereka lakukan di pasar reguler. Tanggal penyelesaian didasarkan pada persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Jika tidak terjadi persetujuan, maka mengikuti aturan T+3. Penyelesaian. Ketika suatu transaksi terjadi, penyerahan dan pembayaran harus diselesaikan melalui PT KPEI dan PT PSEI. Transaksi reguler untuk saham dan waran diselesaikan pada hari ketiga, dalam hal ini T+3, setelah terjadinya transaksi dan harus dijamin oleh KPEI. Transaksi di pasar tunai untuk saham, waran, dan right diselesaikan pada hari yang sama dengan terjadinya transaksi dan harus dijamin oleh KPEI. Transaksi di pasar negosiasi untuk saham, waran, and right dan obligasi harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian antara pihak penjual dan pembeli, dan transaksi tidak dijamin oleh KPEI. Transaksi margin. BEJ telah menerapkan aturan transaksi margin sejak tanggal 1 Agustus 1997, yaitu dalam peraturan nomor 2/9. Transaksi margin adalah transaksi bursa yang dilakukan oleh anggota bursa efek untuk kepentingan nasabahnya yang menyelesaikan transaksinya dibiayai oleh anggota bursa efek tersebut. Anggota bursa efek yang akan melakukan transaksi margin untuk pertama kalinya wajib menyampaikan ke bursa dokumen hal-hal sebagai berikut. 1. Surat pernyataan dari anggota bursa efek yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki modal bersih yang disesuaikan dalam kurung MKBD sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar rupiah dan dilampiri dengan laporan kompilasi MKBD bulanan. Surat pernyataan dari akuntan terdaftar di Bapepam yang ditunjuk oleh anggota bursa efek yang menyatakan bahwa akuntan tersebut telah memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan sistem operasional anggota bursa efek, serta menyatakan bahwa anggota bursa efek dimaksud telah sepenuhnya memenuhi seluruh ketentuan peraturan Bapepam nomor VD3 tentang pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan oleh perusahaan efek. Contoh kontrak margin antara bursa efek dengan nasabah. Transaksi margin baru dapat dilakukan oleh anggota bursa efek setelah nasabah anggota bursa efek tersebut membuka rekening efek margin pada anggota bursa efek berdasarkan kontrak margin antara nasabah dan anggota bursa efek yang bersangkutan. Kontrak margin sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban nasabah dan anggota bursa efek termasuk pemberian jaminan
biaya, komisi, dan bunga. Teknik pelaksanaan atau mekanisme penggunaan fasilitas transaksi margin. Pengakhiran kontrak margin yang baik yang disebabkan karena nasabah atau anggota bursa efek dalam rekening efek margin tidak memenuhi syarat lagi atau karena hal-hal lain yang disepakati nasabah dan anggota bursa efek. Pelanggaran atas aturan ini dapat dikenakan sanksi oleh bursa. Menunjuk keputusan Ketua Bappepan aturan CAP nomor 9 PM 1997, persyaratan daftar efek yang memenuhi syarat untuk ditransaksikan secara margin adalah sebagai berikut. 1. Tercatat di bursa efek. 2. Diperdagangkan di setiap hari bursa untuk periode 6 bulan terakhir dengan nilai rata-rata per hari sekurang-kurangnya 1 miliar rupiah. Dan ketiga, dimiliki oleh lebih dari 4.000 pihak untuk 6 bulan terakhir jika transaksi dimaksud mengakibatkan posisi short. Komisi dan biaya transaksi. Anggota bursa memungut imbalan jasa yang sebesarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan nasabahnya setinggi-tingginya 1% untuk setiap transaksi jual dan beli. Dalam melakukan transaksi di Bursa Efek Jakarta, maka anggota bursa wajib membayar biaya transaksi dari nilai kumulatif transaksi per bulan yang ditetapkan sebagai berikut. Anggota Bursa Efek harus membayar biaya transaksi ke bursa, KPEI, dan KSEI yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang dilaksanakan oleh anggota Bursa Efek tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. 0,03% dari nilai setiap transaksi untuk biaya transaksi, clearing, dan penyelesaian di pasar reguler dan pasar tunai. 0,03% dari nilai setiap transaksi mengacu pada kebijaksanaan bursa untuk transaksi di pasar negosiasi. 3. Komisi transaksi kepada bursa sekurang-kurangnya 2 juta per bulan sebagai kontribusi atas penggunaan fasilitas bursa. Untuk transaksi obligasi, biaya transaksi adalah sebesar 0,01% dari nilai per transaksi. Anggota Bursa Efek harus menyerahkan deposit sebesar 0,005% dari nilai per transaksi untuk dijaminkan kepada KPEI. Dana penjamin sebesar 0,01% tersebut dikelola oleh KPEI. Komisi dan biaya transaksi tidak termasuk PPN 10%, 0,1% pajak dan kumulatif nilai transaksi penjualan hanya untuk saham. Keterlibatan investor asing. Di BEJ membuat sebuah survei yang detail tentang sifat pasar, terutama ditujukan dalam rangka mengetahui profil investor BEJ yang akurat. Bagaimana juga dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan secara jelas bahwa BEJ memiliki daya tarif yang patut diperhitungkan oleh investor asing. Oleh karena itu, rata-rata 70% dari transaksi dilakukan oleh asing. Keterlibatan investor asing sangat dominan, walaupun dalam pembatasan untuk kepemilikan saham oleh investor asing. Sampai Agustus 1997, investor asing boleh memiliki maksimum 49% dari total saham tercatat.
Dan dalam rangka mengantisipasi pasar pada tanggal 11 September 1997, Menteri Keuangan RI mengeluarkan surat keputusan nomor 467/KMK 010-1997 yang tertanggal 11 September 1997 dan peraturan Bapepam nomor S 2138/PM/1997 yang menyebutkan bahwa tidak ada pembatasan untuk pembelian saham-saham yang tercatat di BEJ oleh investor asing kecuali untuk saham perbankan. Hanya diizinkan maksimum 49% dari modal disetor. Pada Mei 1999, pemerintah RI mengeluarkan peraturan baru, peraturan nomor 29/1999, yang menyebutkan bahwa pembelian saham bank tercatat atau pembelian saham bank komersial yang bukan merupakan implementasi dari undang-undang tersebut mengatur porsi kepemilikan investor asing, yaitu sebagai berikut. 1. Kepemilikan saham perbankan oleh investor asing dan atau institusi asing melalui penempatan langsung atau melalui bursa diizinkan maksimum hanya 99% dari total saham. Kedua, pembelian saham oleh investor asing atau institusi melalui bursa dapat mencapai 100% dari total saham tercatat di bursa. Perbankan dapat mencatatkan, ketiga ya, perbankan dapat mencatatkan saham mereka di bursa maksimum hanya 99% dari total saham. Keempat, sedikitnya 1% saham perbankan yang tidak dicatatkan di bursa harus dimiliki oleh WNI atau perusahaan Indonesia. Terakhir adalah keanggotaan suatu bursa. Sampai saat ini ada 142 perusahaan sekuritas yang menjadi anggota bursa di BEJ. Untuk memulai bertransaksi saham, seorang investor harus membuka rekening di perusahaan sekuritas atau biasanya disebut broker. Demikian presentasi ini saya buat, semoga berkenan. Terima kasih.